Produksi Madinah dalam sepekan. Pemberdayaan sumber daya alam untuk kemaslahatan rakyat. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian bunyi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat ketiga. Negara diwajibkan mengelola semua kekayaan yang ada di tanah air ini untuk kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat harus menjadi prioritas dari setiap pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Kemakmuran akan tercapai dengan pembangunan di sektor-sektor penting seperti pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan wirausaha atau ekonomi. Bupati Mandailing Natal pada suatu kesempatan bertempat di Gedung Serbaguna Perbangunan tanggal 8 Juli 2019 memaparkan program percepatan pembangunan di hadapan para pejabat ASN Kabupaten Mandailing Natal. Program ini bukan isapan jempol semata. Untuk pembangunan infrastruktur di Mandailing Natal telah dibangun pelabuhan, bandar udara, dan saat proses pembangunan rumah sakit sedang dimulai. Sementara untuk pembangunan sumber daya manusia dikebut pula proses penekrian Sekolah Tinggi Agama Mandailing Natal. Selain itu, pertapakan untuk kampus baru telah ditetapkan. Untuk wirausaha, pemerintah sedang menggodok pembangunan kawasan ekonomi khusus. Belum lagi adanya program percepatan perkebunan nenas dan pisang serta pabrik pengolahannya. Artinya, program pemerintah demi terwujudnya kemakmuran masyarakat Mandailing Natal bukan isapan jempol belaka. Masih banyak pembangunan lainnya yang sudah atau sedang berjalan. Meski demikian, tidak sedikit masyarakat yang bertanya-tanya dan pesimistis dengan program percepatan pembangunan ini. Pertama, waktunya yang terkesan lambat. Banyak nada-nada pesimistis yang disampaikan masyarakat yang disimpulkan dalam satu pertanyaan. Kenapa baru sekarang, bukan sejak awal pemerintahan? Tidak sedikit pula yang mengaitkan dengan pilkada yang sudah dekat. Kedua, program-program pembangunan yang dianggap tidak tepat sasaran, misalnya pembangunan dan himbauan penanaman nenas dan pisang dalam skala besar. Masyarakat yang sejak dulu sudah identik dengan kebun kakao atau karet justru disuruh menanam nenas dan pisang. Alih-alih membuat kebijakan yang bisa mendongkrak naiknya harga komoditi, pemerintah malah menyuruh masyarakat menanam nenas dan pisang. Padahal membuka pasar untuk komoditi masyarakat merupakan satu langkah yang bisa diambil pemerintah untuk menaikkan taraf ekonomi masyarakat. Kita bisa lihat bagaimana tanaman sayur di kawasan Puncak Sorik Merapi begitu anjlok karena menumpuknya hasil panen. Sementara petani tidak tahu harus menjual kemana selain ke pasar tradisional dan warung-warung kecil yang serapannya tidak banyak. Ketiga, pembangunan bandar udara, pelabuhan, dan beberapa bangunan yang dianggap mubazir. Memang betul, keberadaan bandar udara dan pelabuhan bisa mendorong datangnya wisatawan ke Mandailing Natal. Namun pemerintah seperti terlupa membangun infrastruktur paling dasar bagi masyarakat, jalan desa. Masih banyaknya jalan antar desa yang rusak berat, belum lagi jalan penghubung antar kecamatan yang setali 3 uang. Buruknya akses berperan besar dalam stagnannya ekonomi masyarakat. Warga yang tinggal di desa-desa terpencil yang akses jalannya sulit, akhirnya ikut kesulitan memasarkan hasil kebunnya. Padahal jika hasil panen tersalurkan ke tempat lain, sudah barang tentu akan mempercepat perputaran ekonomi. Kebijakan seperti dua mata pisau, dua-duanya tajam. Namun jika kita hanya menggunakan satu sisi, sisi yang lain tidak akan terasah dan jadi tumpul. Kebijakan selalu memunculkan pro dan kontra. Program percepatan pembangunan yang dicanangkan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal patut
kita syukuri. Namun kebijakan-kebijakan itu juga harus diawasi apakah benar-benar urgen dan menyentuh kemaslahatan rakyat. Kebijakan apapun yang diambil pemerintah harus mendahulukan kepentingan rakyat. Pelabuhan, bandar udara, rumah sakit, tempat wisata dan sekolah tinggi sudah dibangun. Ini tentunya demi kebaikan kita bersama. Tapi pemerintah tidak boleh lupa untuk menghubungkan setiap warga desa dengan warga lainnya lewat pembangunan jalan-jalan desa dan jalan penghubung antar kecamatan. Bagaimana masyarakat akan naik kapal laut, naik pesawat, berobat di rumah sakit elit, berwisata, atau sekolah di perguruan tinggi jika ekonomi macet? Sikap redaksi Madinah dalam sepekan.